wabarakatuh, kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ada turnamen mingguan baru kawan di chess.com Freestyle Friday 2025 yang baru dimulai kemarin tengah malam kawan. Malam Sabtu, sekitar jam 11 malam kalau di tempat kita. Turnamen ini bisa diikuti oleh semua pemain yang mempunyai gelar resmi FIDE kawan. Dan turnamen ini menyediakan hadiah 1000 US dollar. Cuma satu sesi saja, beda dengan Title Tuesday. Kalau Title Tuesday ada 2 sesi, kalau di Freestyle Friday ini cuma 1 sesi. Nah, untuk minggu pembuka dari Freestyle Friday 2025 ini pemenangnya adalah King Magnus. Magnus main catur 960. Oh ya, turnamen ini adalah turnamen catur 960 kawan, dengan kontrol waktu 3 menit. Incrementnya ya 2 detik, 1 detik. Magnus mendapatkan 9,5 poin. 9,5 poin yang sama dengan Alexander Bortnick. Hasil dari 9 kali menang dan 1 kali kalah, 1 kali remis. Magnus kalah oleh Alexander Bortnick pada game terakhir kawan, game ke-11. Kalau kita hitung secara head to head, mestinya Magnus Carlsen ini kalah tiebreaks ya. Tapi keistimewaan dengan elo tinggi kawan, ya mempunyai privilege seperti itu. Tapi nggak tahu lagi kawan, cara hitung tiebreaksnya seperti apa. Kalau kita lihat ya, jumlah kemenangannya sama ataupun juga kalah remisnya juga sama, head to head malah Carlsen kalah oleh Alexander Bortnick. Tapi ada aturan lain kawan, jelimet kalau admin jelaskan di sini. Admin juga tidak terlalu paham mengenai aturan tiebreaksnya. Tapi yang jelas Magnus yang memenangkan minggu pertama dari Freestyle Friday ini. Oke, game dari permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini saya ambil game ke-7 kawan, menghadapi Hikaru Nakamura. Dia sempat juga bertemu dengan Hans Niemann kawan, Ian Nepomuk juga kawan. Melawan Hans Niemann ini banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat. Admin tidak suka mengulas game-game yang tidak akurat. Jelimet kawan, kita ulas saja permainan melawan Hikaru Nakamura. Tapi sebelum kita ulas gamenya, izinkan admin ini promosi channel baru kawan. Channel baru, lagi-lagi channel baru. Bukan channel catur, ini channel pengetahuan umum ya, Adipedia. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Ya, bisa kalian kunjungi, bisa kalian dukung kawan, supaya admin tambah semangat. Tapi untuk channel yang satu ini kawan, tidak setiap hari ya. Karena edit videonya lama kawan, saya usahakan seminggu 2 kali. Ya, kita akan ulas pengetahuan umum dunia, fakta-fakta unik dunia kawan. Nanti coba admin akan bikin di channel ini. Oke, sekali lagi admin harapkan dukungan bagi pecinta legenda catur dunia untuk ya kunjungi subscribe. Sekali lagi link ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Lebih gampangnya mungkin di kolom komentar nanti saya sertakan. Oke, sekarang kita ke permainannya Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Nah, ini adalah catur 960. Sekali lagi bagi kawan-kawan, bagi teman-teman pemula yang belum kenal catur ini adalah catur 960 atau Fischer random kawan. Dimana buah di baris pertama ataupun baris ke-8 diacak. Anggap saja buah perwira raja diacak sedemikian rupa. Jumlah acakannya sebanyak 960. Oleh karena itu disebut dengan catur 960 yang dikenalkan oleh Bobby Fischer. Kalau kita lihat ajakannya, kalau raja ingin rokade, sepertinya rokade pendek, lebih cepat ya. Menteri berkembang, langsung rokade sisi kanan. Dan kita lihat, adakah pion yang tak terkawal kawan? Lajur A terkawal, B, C. Nah, D ini nggak terkawal ya, D ini nggak terkawal. Yang lain terkawal. Ya, cuma pion D, hitam juga punya. Tapi kalau kalian rokade pendek, coba lihat penempatan gajah-gajah sniper ini langsung mengarah ke sisi kanan, baik putih ataupun hitam kawan. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Apakah tetap berani kedua pemain untuk rokade pendek? Kita langsung saja buka permainan dengan pion C4 dari Magnus Carlsen. Buka diagonal terang. Pion C5 juga buka akses gajah gelap. Pion B3, pion B6. 2 sniper sudah terbuka jalannya, baik Hikaru Nakamura ataupun Magnus Carlsen. Kuda E3 lanjut Magnus. Kalau Stockfish menyukai dengan pion E3 terlebih dahulu kawan. Oke, kembangkan kuda saja Magnus Carlsen dan pion E6. Pion D4 menantang pertukaran. Pion F5 jawaban terbaik dari Hikaru Nakamura. Langsung mencoba mendesak posisi kuda kawan untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin. Berikan akses bagi menteri untuk segera bergerak. Dan bisa rokade pendek langsung.
Magnus Carlsen juga begitu, langsung hentikan laju pion dengan pion F4. Kuda C6, lanjut Hikaru Nakamura menekan pion yang di sini. Pion didorong saja untuk diadu di petak D5. Dan Nakamura menolak dengan langkah kuda D4, provokasi untuk mengajak pertukaran di petak D4 kawan. Magnus sayang akan gajahnya, dia melangkah menteri F2 terlebih dahulu. Mungkin persiapan rokade kawan. Kalau kalian sikat tadi, gajah sikat kuda, ambil balik, kuda C2 coba rebut pion ini kawan. Nah, di sini bisa membuka dengan pion E pukul pion D5. Sama kawan, sama. Nanti akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk bermain. Apalagi hitam masih bermain dengan sepasang snipernya ya. Cukup sayang kalau kalian menukarkan sniper sekarang. Ditahan Magnus dengan menteri F2-nya. Kuda berkembang ke E7. Magnus punya kesempatan langsung rokade. Tapi Magnus kembangkan kuda D3 terlebih dahulu. Dan Nakamura menteri F7 juga persiapan rokade. Juga untuk tekan pion D5. Akhirnya Magnus Carlsen mendahului pertukaran pion D pukul pion E6. Ambil balik kawan. Kemudian di sini kuda C2 tantang Magnus. Opsi yang lain kuda mundur ke F1 kawan. Atau juga rokade pendek langsung. Rokade pendek mungkin kuda ini mundur kawan ke petak C6. Oke, Magnus menantang pertukaran. Mundur ke petak C6, langkah terbaiknya kawan. Terkuat. Oke lah, melakukan pertukaran ini yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Caplok kembali oleh gajah, kemudian Nakamura melangkah kuda petak G6 untuk pressure pion yang di sini. Pion H4 atau dengan pion E3 untuk perkuat posisi pion ini kawan mungkin akan ditantang oleh Hikaru Nakamura dengan pion E5. Nah, kalian bisa rokade panjang kawan di sini. Magnus dengan pion H4. Apakah tidak ingin rokade pendek kawan? Langsung membuka lajur hanya. Hentikan dengan pion H5 dan Magnus sekarang. Sebentar, motor lewat, iklan lewat. Sebentar. Admin kalau ada motor yang keras lewat itu konsentrasi jadi hilang. Sampai mana tadi? Ya, pion H5. Hentikan laju pionnya Magnus Nakamura kawan. Dan Magnus memilih rokade panjang kawan. Magnus tidak ingin ambil resiko adanya sniper ini. Padahal dia juga punya sniper di diagonal yang ya saling crossing seperti ini. Nakamura juga rokade panjang kawan. Nakamura juga punya opsi untuk dorong pion E5-nya untuk dobrak permainan. Tapi Nakamura amankan raja mengikuti idenya Magnus Carlsen rokade panjang. Benteng H3. Benteng D7, persiapan doubling kawan lajur D. Magnus Carlsen tarik mundur lagi bentengnya ke H1, benteng HD8 doubling. Magnus geser benteng HE1, persiapan pertempuran di peta E4 nanti kawan. Tapi ada gajah, masih ada gajah. Langsung dihentikan di blokade kawan, peta E4 langsung ditempati oleh snipernya Hikaru Nakamura. Gajah E4, pion G3, perkuat posisi pionnya dari jangkauan kuda ini kawan. Nah, menteri siap beraksi. Kuda ke E7 sepertinya ingin menempati outpost ini kawan. Sepertinya kita lihat saja. Kuda B2 menantang pertukaran gajah terang, menantang pertukaran benteng. Di sini kuda C6 ataupun juga punya opsi langsung melakukan pertukaran. Benteng pukul benteng ambil balik, raja ambil gajah C2. Mungkin pion E5 lanjut Nakamura. Magnus memilih dengan langkah, Nakamura memilih dengan langkah kuda C6 terlebih dahulu. Dan Magnus yang mendahului pertukaran benteng, ambil balik dengan benteng di sini. Kemudian baru gajah pukul gajah, ambil balik. Magnus berhasil merusak struktur pion Nakamura. Nah, di sini kuda D1 kawan, yang kuat. Buka diagonal gelap. Dan persiapan manuver-manuver nanti. Tapi memilih menteri ke petak E3, Magnus coba rebut pion, ada menteri F5. Kuda A4, coba menekan pion ini bersama kuda nanti ke depan, buka diagonal gelap di sini juga. Pion E5 tantang Nakamura, diterima Magnus dan diambil balik dengan kuda. Blokade juga ancaman kawan. Di sini kuda C3 lanjut Magnus, tekan pion di sini dan kita berada di langkah ke-24 kawan. Kontrol waktu Magnus Carlsen hanya tersisa 6 detik saja. Hikaru Nakamura masih punya 18 detik. Sejauh ini langkah-langkah kedua pemain ya
mau dibilang gimana ya, tadi ada beberapa langkah yang tidak presisi. Memang catur 960 itulah tantangannya kawan. Tidak ada teori pembukaan, tidak ada nama pembukaan. Jadi kalau mengulas game catur 960 enak, kalian tidak akan disajikan admin langkah-langkah alternatif di tahap pembukaan. Hanya menggunakan prinsip-prinsip dasar saja, buka, diagonal bagi gajah menteri, kuasai peta pusat, hanya seperti itu saja. Nakamura melangkah kawan dengan benteng D4, pertahankan pion. Blunder ternyata, blunder. Kuda G4, ini bagus sekali kawan, menyerang menteri. Buka juga diagonal kawan untuk serang pion-pion ini. Benteng juga dalam ancaman. Kalau menteri caplok pion di sini, adu saja, tukarkan menteri. Nah, di sini kalian bisa ancam kuda. Ancam kuda. Mau nggak mau dia akan meninggalkan pion G3. Gajah meluncur. Dua pion ini berpotensi jatuh kawan. Kuda C3. Ambil, ancam benteng. Pertahankan, ada kuda F2. Ancam benteng. Jatuh pion ini juga. Nakamura blunder dengan benteng D4. Magnus kuda D5, langkah bagus kawan. Ada potensi skak garbuan menteri. Dan kalau kalian pasti sikat saja ya. Sikat saja. Kita mulai permainan seperti ini. Magnus unggul kualitas perwira. Tapi Nakamura memilih ancam menteri kawan dengan kuda G4. Magnus dengan kuda E7 skak. Raja geser. Menteri caplok. Maksud saya kuda caplok menteri F5. Nakamura juga mendapatkan menterinya Magnus. Tapi Nakamura kehilangan kuda kawan. Gajah ambil pion G3. Magnus memilih pertukaran. Sikat benteng. Nakamura juga ambil benteng. Magnus juga mendapatkan pion G7. Nakamura mendapatkan pion H4. Nakamura untung satu pion sementara waktu. Raja D1. Ada gajah G5, serang kuda. Kuda lompat ke F5. Pion H4. Raja E1 untuk mendekati pion ini kawan. Agar semakin dekat. Agar perwira yang lain nanti bisa preteli pion-pion di sisi menteri ini. Jadi raja saja yang cukup membackup pion hitam. Jadi perwira yang lain akan aktif untuk menyerang. Pion H3, Raja F1, Raja C6, ada gajah 6 tantang Magnus ditolak. Gajah F6, ada gajah F4 kawan. Awasi ruang gelap tidak memberikan kesempatan raja geser. Pion B5 tantang Hikaru Nakamura, ditolak dengan langkah kuda D6. Pion pukul, ambil balik, tetap membatasi ruang gerak raja hitam kawan. Sekarang pion E3 ditawarkan, tapi kuda kalian jatuh. Nah, kuda ke F5. Raja B6, gajah ambil pion. Sekarang gajah E5 untuk berikan backup, percuma ya. Petak terakhir, petak terang kawan. Jangan harap pion ini bisa promosi, cukup dikawal raja saja. Kuda H4, ada gajah mundur. Ada kuda F5, gajah mundur. Kuda ke G3, lanjut Magnus. Sepertinya tidak disukai oleh engine langkah kuda petak G3. Gajah D2 kawan. Tetap membatasi ruang gerak raja agar tidak maju untuk mendapatkan pion yang di sini. Oke, Magnus dengan langkah kuda G3. Maklum, kontrol waktu tersisa beberapa detik saja kawan. Raja A5 dan pion A3 lanjut Magnus. Kita lanjut terus saja, tak perlu pedulikan evaluasi bar. Raja maju dekati pion. Magnus tidak mempertahankannya kawan. Memilih mencoba menyerang pion yang di sini. Raja ambil pion A3. Magnus ambil dengan kuda. Raja dekati pion. Di sini ada kuda ke E6 serang gajah tempo. Gajah ke E7 kawan dan gajah ambil pion A7. Lanjut Magnus. Raja ambil pion. Kuda ke F4. Pion jatuh kawan. Dorong, masih ada raja. Gajah D6 serang kuda. Di sini gajah E3 pertahankan kuda. Raja tidak bisa mendekati kawan. Raja C3 lanjut Nakamura. Raja ambil pion H2. Magnus masih punya satu pion, tapi Nakamura masih ngeyel kawan. Biasa jaim ya, ngeyel. Sampai skakmat lah. Tak perlu saya jelaskan satu persatu langkahnya. Kita nikmati langkah-langkah kedua pemain. Masih menolak untuk pertukaran. Ya, jangan harap kalian melakukan pertukarannya. Setelah gajah ke petak G5, Nakamura sepertinya kehabisan waktu. Ya, mungkin Nakamura akan tetap mengawasi diagonal ini kawan. Diagonal ini agar
Pion ini kalau didorong, sikat. Walaupun begitu masih berpotensi bisa skakmat. Gajah kuda bisa untuk menskakmat raja. Pokoknya yang penting raja nanti digiring sampai ke pojok-pojok di mana kalian punya gajah gelap ini. Pokoknya di 2 titik ini. Kalau di pojok-pojok sini kawan, di ruang-ruang terang ini ya, nggak bisa skakmat. Pokoknya kalau kalian mau skakmat raja lawan, kalian punya gajah terang, ya bawa ke pojok. Sampai kalian giring di pojok petak terang. Kalau punya gajah gelap seperti ini, giring raja lawan sampai ke pojok-pojok di ruang-ruang gelap ini. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen di Freestyle Friday kawan melawan Hikaru Nakamura. Magnus menang. Tak perlu saya lanjutkan ya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.